Shalom, salam kasih, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai rasa ucapan syukur, kita senantiasa tunduk dalam kehendak Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mempermuliakan nama-Mu di dalam segenap hidup kami. Saat ini kami mempermuliakan nama-Mu lewat kesediaan kami mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tentu kita sepakat bahwa semuanya kita sampai saat ini merasa tertekan, merasa bergumul, merasa khawatir akan kehidupan. Khususnya setelah COVID-19 ini terjadi. Kalau kita menyadari mengingat peristiwa COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret diakui di Indonesia. Ketika ini terjadi dan setelah pemerintah mengumumkan ini menjadi bencana nasional, bahkan menjadi bencana global, ada ketakutan. Adanya penyakit COVID-19 membuat kita merasa tertekan, merasa terbatasi. Gerak-gerik kehidupan kita tidak bisa bebas seperti sedia kala. Harus memakai masker, mengatur jarak, dan tidak berkumpul dan lain sebagainya. Hal ini tentu bertentangan dengan budaya kita. Budaya kita yaitu budaya yang begitu peduli, yang biasanya saling bersalaman, saling berpelukan. Budaya yang biasanya berkumpul bersama, apalagi orang Batak, harus ada budayanya, adat yang berkumpul bersama. Tetapi akibat COVID-19 ini, semua ini tidak bisa kita lakukan. Ada batasan-batasan pergerakan yang terjadi bagi kehidupan kita. Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan gereja, senantiasa berdoa, bergumul. Bahkan banyak orang sampai kehilangan keimanan, bertanya, apakah memang Tuhan tidak mempedulikan kita? Kenapa Tuhan sampai mengizinkan semuanya ini terjadi? Ada banyak doa yang kita panjatkan memohon petunjuk daripada Tuhan. Ada banyak doa yang kita sampaikan berharap supaya semuanya ini cepat berlalu. Akan tetapi sampai pada saat ini semuanya
belum berlalu. Banyak korban jiwa yang sudah meninggal, dan banyak korban jiwa yang masih dirawat pada saat ini. Semuanya kita dunia ini berseru memohon petunjuk daripada Tuhan. Berkata, di manakah Engkau Tuhan? Kenapa semuanya ini Engkau izinkan terjadi bagi kehidupan kami? Jemaat yang Tuhan kasihi, tentu apa yang kita alami pernah juga dialami oleh umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah menentukan, sudah memilih bangsa Israel dari keturunan Yakub menjadi umat pilihannya. Tuhan memberikan suatu janji kepada mereka bahwa mereka akan Tuhan berkati senantiasa dalam kehidupan. Tetapi dalam perikop kita yang diterangkan kitab Yesaya pada saat ini, dalam Yesaya ini dijelaskan bagaimana orang Israel merasa tertekan di dalam kehidupan. Mereka berkata, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Bangsa Yehuda, bangsa pilihan Tuhan, mereka tertekan di dalam kehidupan. Mereka merasa bahwa Tuhan tersembunyi dari mereka. Ini mereka sampaikan segala keluhannya oleh karena mereka merasakan penindasan yang begitu berat dari Babilonia. Akan tetapi mereka tidak pernah menyadari kenapa ini Tuhan izinkan. Kenapa persoalan ini Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan mereka. Tentu dikarenakan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Maka mengapa mereka seakan-akan kehilangan iman? Karena yang mereka inginkan Tuhan itu seperti apa yang ada dalam pikiran mereka. Ketika diminta tolong, langsung Tuhan tolong. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam judul perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan Allah di atas semua Allah. Lewat peristiwa itu, Tuhan mau menegakkan keadilan. Tuhan mau mengajar mereka bagaimana bangsa itu sudah lari dari jalan Tuhan, supaya mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Yesaya menyampaikan segala sesuatunya, berita sukacita yang Yesaya sampaikan sebenarnya bagi bangsa itu. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-28, Yesaya mencoba mengingatkan bangsa itu. Yesaya katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yesaya mau mengembalikan pengertian pemahaman mereka yang sesungguhnya, bahkan iman mereka, yaitu bahwa Tuhan adalah kekal. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia pencipta segala alam semesta. Dia memiliki kuasa yang tidak tertandingi. Dan kuasa Tuhan benar-benar kuasa yang menunjukkan keadilan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bangsa itu berseru kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menginginkan penderitaan itu, karena mereka sesungguhnya menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan, harusnya yang menjadi bagian kehidupan mereka. Namun seakan jauh panggang daripada api. Bagaimana perasaan mereka? Hati mereka begitu hancur. Hati bangsa itu begitu berputus asa. Bahkan depresi demi depresi senantiasa menghinggapi mereka. Hal ini menggambarkan bagaimana juga setiap orang juga sering demikian. Ketika persoalan datang ke dalam kehidupan, depresi terjadi bagi setiap orang. Apalagi segala sakit penyakit. Apalagi kesusahan demi kesusahan terus datang. Akan terjadi gejolak iman yang begitu luar biasa bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu
yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Akan tetapi dalam ayat yang ke-29, Yesaya mencoba mengingatkan dia, katakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang memiliki kekuatan yang akan menerima kekuatan ini? Siapa yang lelah ini? Orang yang lelah yang digambarkan Yesaya dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah orang yang tetap setia bergumul bersama dengan Tuhan. Orang yang lelah yang digambarkan dalam perikop ini, orang yang tetap mengimani akan kekuasaan Tuhan. Walaupun persoalan datang ke dalam kehidupannya, tetapi dia memiliki semangat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan bersama dengan dia. Pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya yang lelah dalam kebenaran firman Tuhan ini, pengharapan yang pasti. Pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata. Ya dan amin. Yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Kesetiaan yang dimiliki setiap orang percaya menyembah Tuhan di tengah-tengah pergumulan tentu akan berbanding lurus, oleh karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Pakailah kekuatan yang daripada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatunya. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ayat 31, dan ini yang menjadi kita iman. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan. Siapa orang yang menantikan Tuhan ini? Banyak orang sekarang ini dia hidup dalam penantian, tetapi penantiannya tidak dengan iman. Penantian yang dilakukan penantian yang sia-sia. Dia menantikan sesuatu tanpa iman. Akan tetapi firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka menantikan Tuhan dengan iman. Mereka menantikan Tuhan karena mereka percaya akan pertolongan Tuhan. Maka setiap orang yang menantikan Tuhan dengan iman, dikatakan mereka akan mempunyai kekuatan baru. Digambarkan, dianalogikan dalam kebenaran ini seumpama Raja Wali. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana seekor Raja Wali. Ketika dia sudah tua dan sayapnya sudah lemah, dia akan pergi terbang tinggi ke sebuah bukit atau ke sebuah kayu yang sangat tinggi. Dia akan mencabut semua bulu-bulunya dan menantikan bulu-bulu yang baru. Raja Wali percaya bahwa dengan bulu-bulu yang baru, kekuatan yang baru, sayap yang baru, dia akan bisa terbang tinggi lagi. Sekalipun dia sudah tua, dia tidak akan pernah turun ke bawah, tetapi dia akan naik ke atas, senantiasa mengepakkan sayapnya. Penantian yang dilakukan seekor Raja Wali menjadi sebuah bukti nyata akan kepercayaannya untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Walaupun sering sekali Raja Wali setelah semuanya bulunya dicabut tidak tumbuh lagi dan dia mati di dalam penantian. Tetapi dia senantiasa menanti dengan iman. Maka kita juga harus demikian. Kita orang percaya harus menantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Itu tidak perlu kita ragukan. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, pada masa dan ketentuan Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi tema kita pada saat ini? Tema kita yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan Allah kekuatan kita. Allah kekuatan kita berarti ini mau menggambarkan, mau mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita harus percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Bapak Ibu,
Mungkin engkau mempunyai banyak kekuatan di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau mempunyai banyak harta. Mungkin engkau mempunyai kedudukan yang begitu luar biasa di sebuah pekerjaan. Atau mungkin engkau menjadi kepala di sebuah perusahaan. Atau mungkin engkau juga menjadi kepala di pemerintahan. Tetapi jangan sampai engkau pergunakan semuanya itu menjadi kekuatanmu. Kekuatan sesungguhnya bukan hartamu, bukan kedudukanmu, tetapi kekuatan kita, yaitu kepada Tuhan. Ini yang menjadi pengajaran yang baik bagi kita. Kekuatan kita terletak pada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya kepada Tuhan, maka kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita imani? Bagaimana menjadikan Allah menjadi kekuatan kita? Bagaimana orang yang menjadikan Allah menjadi kekuatan? Dalam Filipi 4 ayat 13 Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Jadi sekalipun banyak persoalan datang ke dalam kehidupan kita, bersama dengan Tuhan kita mempunyai kekuatan menghadapi persoalan. Tuhan mengajarkan kita menghadapi persoalan, bukan lari dari persoalan. Bangsa Israel, mereka sebenarnya ingin lari dari persoalan. Banyak dari mereka juga lari meninggalkan imannya, menjadi penyembah-penyembah kepada berhala. Tetapi kita tidak demikian. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana ketika persoalan datang ke dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat 5 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ini menjadi pengharapan yang luar biasa bagi kita, menjadi iman. Tuhan ada di pihakku. Jika Tuhan sudah di pihak kita, maka hal apa yang harus kita takutkan? Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita cemas? Tidak ada lagi. Karena Tuhan ada di pihak kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, ada sebuah cerita. Ada seorang raja membuat sayembara. Raja ini berkata kepada seluruh penduduknya, hai para penduduk, di sebuah hutan di dekat perkampungan kita ini ada seekor binatang buas. Jadi raja menitahkan, barang siapa yang berhasil membunuh binatang buas ini, maka dia akan mendapatkan hadiah daripadaku. Maka semua laki-laki yang tegap perkasa, yang kuat, berusaha ingin menaklukkan binatang buas ini. Seekor serigala. Kelompok yang pertama pergi ke hutan. Mereka membawa panah, mereka membawa pedang, dan segala sesuatunya, ingin membunuh binatang ini. Tapi apa yang terjadi? Satu dari mereka yang selamat, dan binatang ini tidak berhasil dibunuh. Mereka yang selamat ini berkata, binatang itu sangat kuat. Yang kelompok yang kedua pergi, orang yang kedua pergi ingin membunuhnya. Dia membawa tombak, membawa perisai, ingin membunuhnya. Tetapi yang terjadi apa? Dia pulang dengan kegagalan. Binatang ini bahkan mencabik-cabik dia sampai habis. Lalu pemuda yang ketiga, dia pergi ke hutan. Dia membawa seekor kambing. Sambil menuntun kambing, dia pergi ke hutan ini. Ketika dia bertemu dengan binatang yang sangat ganas ini, serigala ini, dia biarkan kambingnya terlebih dahulu. Maka dengan sigapnya serigala ini menerkam.
dan memakan habis kambing tersebut. Akhirnya serigala ini kelelahan. Dia kelelahan dan tertidur. Pada saat itu si pemuda ini dengan gampangnya, dengan pisau di tangannya, dia memotong kepala serigala ini dan membawanya. Semua orang berpikir dia ini mempunyai ilmu yang sangat kuat. Dia ini pejuang yang sangat perkasa. Dan dia mendapatkan hadiah daripada raja. Akan tetapi pemuda ini katakan, saya tidak mempunyai kekuatan. Saya hanya mempunyai pemikiran yang cerdas. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kegagalan dari setiap orang sering sekali dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Dia mempergunakan kekuatannya. Sering sekali kita juga ketika masalah ada, fokus kita terlalu memikirkan masalah itu. Tapi bagaimana pemuda itu? Pemuda itu, dia tidak memfokuskan dirinya untuk melawan serigala ini. Tetapi dia mempunyai hikmat. Maka kita juga demikian. Jangan pernah pergunakan kekuatanmu. Gunakan hikmatmu bersama dengan Tuhan. Orang yang kuat bersama dengan Tuhan, orang yang di pihak Tuhan, dia tidak akan takut dalam menghadapi kehidupan. Karena apa? Karena hikmat daripada Tuhan dia pergunakan dalam kehidupannya. Dalam kitab Yesaya yang kita dengarkan pada saat ini, Yesaya 41 ayat 13. Di sana jelas dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allah memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Tangan kanan kita, tangan kanan Allah memegang tangan kanan kita. Tuhan akan menuntun kita melewati segala persoalan, termasuk persoalan COVID-19 pada saat ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi semuanya itu. Yang jelas yang terpenting sekarang ini, fokuskan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lari dari koridor dan ketentuan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Yang terakhir sekali, lewat firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita Allah kekuatan kita. Kita harus menjadikan Allah sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menjadikan Allah sepenuhnya menjadi yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Orang yang menjadikan Allah sebagai kekuatan di dalam kehidupannya, maka Tuhan akan menguatkannya. Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kehidupannya. Tapi untuk mencapai ini perlu usaha dan kerja keras, perlu kesetiaan iman. Maka orang yang kuat bersama dengan Tuhan, ia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tetapi tidak akan pernah menjadi lesu. Ini yang menjadi janji kepada kita. Kita berlari, tapi kita tidak akan pernah menjadi lesu. Kenapa? Karena Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kerikil tajam harus membentang luas di hadapan kita, tapi kita percaya kita akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Kekuatan Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Kekuatan Tuhan merupakan anugerah yang begitu luar biasa bagi kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kekuatan yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini. Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kami percaya kekuatan daripada-Mu akan menaikkan level iman kami ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.